Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berjudi menurut Islam masuk kategori dosa besar dan pelaku dosa besar akan mendapat tempat di neraka jahanam. Betapa ngeri dosa judi, yang dalam terminologi agama diartikan sebagai transaksi dua belah pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dalam Al-Quran disebutkan maisir atau permainan yang di dalamnya mengandung taruhan atau ada untung rugi adalah haram dan termasuk judi. Segala bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang dan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah atau sebaliknya, maka termasuk judi yang diharamkan. Penting diketahui, judi bahkan digandengkan dengan khamar, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Judi atau khimar dengan khamar, al-ansab dan al-ajlam merupakan perkara-perkara yang tidak diragukan lagi keharamannya. Bukan hanya itu, judi juga disebut dengan rijsun atau najis. Allah terkadang menyebut berhala dengan rijsun, seperti dalam firman-Nya, "Fajtanibu rijsa minal ausan." Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Quran surat Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa judi adalah amalan setan dalam firman-Nya yang artinya, judi adalah termasuk perbuatan setan dan semua amalan yang merupakan amalan setan hukumnya haram, karena setan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bahwa setan musuh manusia dengan peringatan yang keras. Allah taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna syaitana lakum aduun fajtahidu adu innama yad'u hijbatu liyakunu minal ashabis syair." Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Fatir ayat 6. Untuk memperdayai, setan mengganggu manusia dengan berbagai cara, termasuk persoalan judi. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak peduli lagi dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Modernisasi yang merupakan tanda kemajuan ilmu pengetahuan manusia seringkali tidak sejalan dengan kondisi iman dan takwa, sehingga tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nikmat dunia yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dua orang yang sedang melakukan jual beli dibolehkan tawar-menawar selama belum berpisah. Jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya, maka mereka akan diberi barokah dalam perdagangan itu. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan ciri dagangannya, barokah dagangnya itu akan dihapus." Riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seseorang menjual suatu perdagangan melainkan dia harus menjelaskan ciri perdagangannya itu. Dan tidak halal seseorang mengetahuinya melainkan dia harus menjelaskannya. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan, tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Sudah disebutkan terdahulu tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Barang siapa yang berkata kepada rekannya, mari bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, oleh karena itu, tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bersedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam melakukan sedekah atau pemberian, kita dianjurkan untuk ikhlas. Sebab keikhlasan menjadi salah satu kunci agar ibadah ini diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan pahala. Akan tetapi tidak semua orang bisa ikhlas dalam memberikan sedekah mereka kepada orang lain. Hal tersebut karena niat yang tidak tulus untuk mendapatkan ridho dari Allah. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada orang lain. Pamer dan ingin mendapat pujian menjadi salah satu alasan orang mengungkit-ungkit pemberian mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada balasan yang pedih bagi orang yang suka mengungkit pemberian. Lantas balasan apa yang akan diperoleh? Berikut informasi selengkapnya. 1. Hilangnya pahala sedekah orang tersebut. Ternyata orang yang gemar mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian mereka akan kehilangan pahala yang seharusnya mereka peroleh dari amal kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah memberikan perumpamaan bahwasannya pahala yang diperoleh seseorang itu layaknya batu licin yang di atasnya ada tanah kemudian hujan menyapunya hingga bersih. Hal demikian ini akan terjadi pula pada pahala orang yang suka bersedekah namun mengungkit-ungkit lagi. Maka pahala yang akan diperoleh itu akan hilang begitu saja dan kesia-siaan yang akan diperoleh orang tersebut. Selain dapat menghapus pahala dari amalan tersebut, mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian juga bisa menyakiti hati si penerima. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga bisa membatalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak akan diajak bicara oleh Allah saat di akhirat dan tidak akan masuk surga. Balasan yang pedih akan diterima oleh mereka yang suka mengungkit-ungkit sedekah atau pemberiannya kepada orang lain, yakni Allah tidak akan mengajak berbicara saat di akhirat kelak. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, 3 macam orang yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah mengulangi perkataan itu 3 kali. Abu Dzar berkata, "Celaka dan merugilah mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang-orang yang memanjangkan celana atau kainnya melebihi mata kaki. Manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang menjajakan dagangannya dengan sumpah palsu." Hadis riwayat Muslim. Ada 3 golongan di hari kiamat di mana Allah tidak berbicara, tidak melihat, dan tidak pula menyucikan mereka, dan bahkan mereka disiksa yang pedih, yakni orang yang melabuhkan sarungnya hingga telapak kaki, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian akan mendapatkan hal yang sangat mengerikan di akhirat kelak. Allah tidak akan berbicara kepada mereka apalagi menyucikan mereka, dan yang lebih parah adalah mereka akan langsung mendapatkan siksa yang pedih. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian termasuk ke dalam golongan orang yang tidak akan masuk ke dalam surga saat di akhirat kelak sekalipun ia adalah seorang ahli ibadah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak masuk surga anak zina, manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan anak yang durhaka terhadap orang tuanya, dan pecandu khamar atau minuman keras." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tiga macam orang yang tidak masuk surga: anak yang durhaka terhadap orang tuanya, orang yang candu minuman keras, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi terkait balasan yang akan diperoleh orang yang gemar bersedekah akan tetapi juga masih mengungkit-ungkit pemberiannya. Selain balasan tadi, perbuatan yang demikian ini juga dapat menimbulkan permusuhan antara manusia. Oleh sebab itu, apabila hendak memberikan sesuatu, hendaknya dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari bahaya-bahaya yang dapat menjerumuskan diri ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.